Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri orang ketiga yang akan membuat mantan jadi gila betulan atau menjadi sumber azab dunia bagi mantan, ya. Nah, jadi mantan tentu bangga sekali ya ketika baru pertama kali mendapatkan orang ketiga yang dia idam-idamkan, ya. Tandanya dia bangga sekali apa? Yakni ketika mantan dengan begitu semangat setiap hari berkali-kali memamerkan kemesraannya dengan orang ketiga di media sosialnya. Dan ketika mantan memamerkan orang ketiga di media sosialnya, kita kan juga bisa tahu tuh kira-kira profil atau karakter orang ketiga itu seperti apa yang tercermin dari postingan-postingannya di media sosialnya itu. Nah, jadi kita bisa tahu tuh kira-kira nih ya, mantan akan benar-benar bahagia dengan mengkhianati dan mengorbankan perasaan kita, dengan menyia-nyiakan segala pengorbanan kita, ataukah justru sebaliknya, kehadiran orang ketiga justru menjadi sumber azab dunia bagi mantan, yang membuat mantan stres, depresi, mengalami gangguan kejiwaan, atau bahkan sampai gila betulan. Ya, kalau dalam bahasa kita orang awam ya kita menyebut orang dengan gangguan kejiwaan itu sebagai orang gila. Tapi kalau dalam ilmu kedokteran jiwa tentu ada istilah-istilah lainnya, ya. Nah, jadi ketika kita ngintip nih media sosial mantan, ada 3 tuh paling tidak ciri-ciri besarnya. Orang ketiga ini betul-betul akan membuat hidup mantan hancur berantakan, ya. Yang pertama, orang ketiga matre. Kita bisa melihat dari mana kalau orang ketiga itu seseorang yang matre. Sebenarnya sebelum kita mengintip media sosialnya pun kita sudah tahu tuh bahwa orang ketiga ini punya karakter yang matre. Mantan kan gayanya sok kaya, walaupun duitnya tidak sebanyak apa yang dia citrakan tentang dirinya, ya. Mana-mana selalu posting pakai mobil yang bagus, selalu pakai baju-baju yang bagus, ya, menggunakan handphone yang mahal dan bagus. Padahal semuanya juga kita tahu persis itu adalah fasilitas-fasilitas yang kita pinjamkan kepada mantan, atau mungkin punya mantan tapi mantan masih ngutang tuh semuanya. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat ketertarikan orang ketiga kepada mantan, ya. Mantan rajin tuh memposting di media sosialnya, mencitrakan seakan-akan dia adalah orang yang sangat kaya raya, sukses, mapan, dan berhasil, ya. Dan itu pula lah yang kemudian menggerakkan orang ketiga untuk mau dan menerima mantan. Nah, itu satu aspek saja kita sudah tahu tuh, jika orang ketiga ini adalah seseorang yang materi, ya. Orang yang materi
Pembicaraannya setiap hari tidak akan jauh-jauh dari duit, dari belanja, makan-makan di tempat mahal, piknik ke tempat-tempat yang mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu pula yang kedua tercermin tuh pada postingan-postingan orang ketiga di media sosialnya. Nah, maka ketika kita ngintip postingannya orang ketiga, semuanya tidak akan jauh-jauh, ya. Isi postingannya itu ya dari belanja-belanja, setelah itu belanja online, ya, unboxing, pamer barang-barang baru, barang-barang branded, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dan itulah gaya hidup dari orang ketiga. Sementara pada sisi yang lain, kita coba mencari tahu orang ketiga ini pekerjaannya sebenarnya apa sih? Ya, kalau kita lihat postingannya kok isinya cuman belanja, makan-makan, happy-happy, kumpul-kumpul ya dengan teman-temannya, foya-foya, dan seterusnya. Tapi kita tidak menemukan postingannya yang bisa memberikan pemahaman kepada kita sebenarnya orang ketiga ini pekerjaannya apa, ya, untuk membiayai gaya hidupnya yang benar-benar high class itu. Nah, pada siapakah dia kemudian akan membebankan semua pembelanjaan dan biaya gaya hidupnya yang mewah tadi? Ya kepada mantan lah, ya. Dan karena itulah dia mau dengan mantan. Pertanyaannya kemudian, apakah mantan sanggup tuh terus-menerus mengikuti gaya hidupnya orang ketiga yang pokoknya foya-foya terus itu, ya? Sementara mungkin mantan itu punya pekerjaan, tapi bekerjanya serabutan. Pendapatannya ada, tapi kadang-kadang juga pendapatannya berkurang, kan gitu, ya. Tabungannya ya ada, tapi kenapa dia bisa nabung? Karena mantan itu sebenarnya saat masih bersama kita pelitnya luar biasa. Sehingga ketika sekarang mantan disuruh membayari, ya, gaya hidup orang ketiga yang luar biasa mahal itu, nah itulah yang akan menjadi sumber azab untuk mantan, ya. Ketertarikan mantan kepada orang ketiga bisa jadi juga karena faktor melihat sepertinya orang ketiga ini orang kaya nih. Karena pekerjaannya belanja terus, bajunya bagus-bagus, barangnya mewah-mewah. Tapi mantan mungkin agak kurang teliti, ya, untuk melihat lebih detail sebenarnya di balik gaya hidupnya tadi, sumber pendapatan orang ketiga ini dari mana. Nah, itu kenapa orang matre justru ketika dia mendekati atau bahkan pengen mengawini seseorang karena faktor matrenya tadi, karena faktor harta, mau numpang kaya dan seterusnya, bukan kaya tapi justru tambah melarat. Maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka dia akan melarat, ya, atau Allah akan menjadikan orang itu melarat. Nah, jadi itulah yang akan terjadi pada mantan. Orang ketiga juga begitu,
berpikir bahwa mantan ini kaya raya, bahwa mantan ini bisa memfasilitasi dia macam-macam, tapi ternyata yang dia dapatkan nanti cuman kekecewaan, ya. Yang kedua, orang ketiga itu punya begitu banyak mantan sebelum mantan, ya. Kita kan mungkin penasaran banget tuh, sehingga rajin tuh melihat postingan-postingan orang ketiga dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Kalau mantan kan mungkin tidak sempat ya, karena sedang kasmaran, sedang jatuh cinta. Jadi tidak sempat melihat dengan detail profil dari orang ketiga itu, perjalanan cintanya seperti apa. Seperti yang kita bahas tadi ya, gaya hidupnya high class. Dari mana dia dapatkan ya? Dari orang-orang kaya itu yang kemudian dia dekati untuk menjadi pasangannya sementara. Dia punya begitu banyak mantan ya. Artinya dia sudah legend sekali lah. Dia sudah pro banget itu. Bagi dia itu jatuh cinta itu sudah tidak berasa ya. Putus cinta itu juga seperti makanan sehari-hari ya. Bagi mantan, bertengkar dengan orang ketiga bisa membuat dia stres ya. Tapi bagi orang ketiga yang sudah pro dan legend banget ya, mau putuskah, mau ganti pasangankah, itu sama sekali tidak akan mempengaruhi dia, karena dia sudah punya begitu banyak mantan ya. Bahkan ketika dia bersama mantan pun, mantan tidak bisa menuruti keinginannya, mudah saja bagi dia untuk mengkhianati mantan. Nah, ini adalah sumber azab kedua bagi mantan, yang mungkin bisa membuat mantan sampai benar-benar jadi gila ya. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Kemudian yang ketiga, orang ketiga ini punya gaya atau pergaulan yang sangat bebas ya. Jadi kan orang namanya mencintai. Dalam cinta itu ada rasa cemburu. Bagaimana rasanya kalau melihat orang yang dia cintai, misal posting foto di media sosial, lagi ketemu orang-orang random itu yang dia tidak tahu, ya. Tapi orang yang punya gaya hidup yang sangat bebas kan tidak ada batasan-batasan. Foto-foto, gandeng-gandeng, peluk-peluk, dan seterusnya. Bagi dia itu sesuatu yang biasa. Dan itulah yang kemudian menjadi sebab pertengkaran antara mantan dan orang ketiga setiap hari. Mantan ingin dicintai secara utuh, artinya orang ketiga harus setia dan nurut kepada dia. Tapi orang ketiga yang tidak pernah betul-betul mencintai mantan dan hanya ingin memanfaatkan mantan, tentu tidak mau hidupnya diatur-atur. Pokoknya suka-suka dia saja. Dan itu yang kemudian akan membuat mantan stres, karena akan terjadi pertengkaran setiap hari antara mantan dan orang ketiga. Nah, jadi kira-kira inilah 3 ciri-ciri orang ketiga yang akan membuat mantan jadi stres, depresi, bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan ya. Inilah 3 ciri-ciri orang ketiga yang akan menjadi sumber azab bagi kehidupan mantan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.